Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Hari. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai PLTS 3000 watt yang dipasang di rumahku. Dan ini adalah video part ketiga. Nah, sekarang aku berada di lantai 2 di rumahku, di mana di lantai ini aku memasang inverter dari si PLTS. Nah, ini inverternya teman-teman. Terus ini bisa kalian lihat, ini ada kabel yang menuju, ini ada breaker baru menuju ke atas lagi ke solar panel. Di video ini, aku ingin menyampaikan teman-teman bahwa per tanggal 21 Januari kemarin, akhirnya alhamdulillah meter pasca bayar ekspor importku dipasang oleh PLN. Nah, apa yang terjadi setelah meter itu terpasang, aku akan ceritakan di video ini. Jadi teman-teman, stay tune terus di video ini sampai selesai. Baik teman-teman, mungkin aku akan sedikit flashback ya, dari kapan aku start atau mulai PLTS ku tuh energize. Jadi aku pasang PLTS di bulan Desember dan energize di 17 Desember 2021. Nah, kemudian aku mengurus izin-izin dari SLO sampai permohonan penggantian meter ke PLN. Nah, dari tanggal 17 itu aku sudah setor dokumen ke PLN Serpong. Kemudian ada feedback dari PLN Serpong setelah diverifikasi pada tanggal 7 Januari bahwa ada sejumlah nominal yang harus dibayar terkait permohonan penggantian meter pasca bayarku ke yang pasca bayar ekspor impor. Nah, di situ aku diberikan nomor virtual account dan melakukan pembayaran ke seperti Waralaba, Indomaret atau Alfamidi atau Alfamart. Nah, aku melakukan pembayaran itu pada tanggal 8. Setelah itu diproses kembali pengadaan barangnya dan alhamdulillah di tanggal 21 Januari kemarin meter pasca bayar aku yang lama itu sudah diganti dengan yang model ekspor impor. Nah, fotonya seperti ini ya, aku tunjukin ya. Nah, kemudian aku mungkin akan sedikit cerita ya teman-teman mengenai pemakaian listrik bulanan dari rumahku ini. Aku ambil dari 3 bulan terakhir saja, dari November 2021. Nah, jadi November 2021 itu tagihan bulanan listrikku tuh sejumlah 1.595.000. Nah, ini aku bayarnya ini aku capture. Di sini kalau dihitung-hitung pemakaian KWH-nya adalah 1042 KWH. Kemudian di Desember 2021 aku mulai mengalami penurunan. Jadi tagihanku itu menjadi 1,309.000 atau setara dengan 855 KWH. Nah, yang menyebabkan penurunan kemungkinan terbesar adalah tanggal 14 itu kan aku sudah energize PLTS-nya. Jadi selama 2 minggu di bulan Desember itu, begitu si solar panelnya menghasilkan atau menyerap listrik yang besar, ditransfer ke gridnya PLN, si meternya PLN itu atau meter cakramnya itu tuh muter balik, tapi tidak mengurangi dari KWH yang sudah dipakai, tapi berhenti lah istilahnya gitu. Countingnya tidak muter. Nah, di situ aku sudah melakukan penghematan, berarti dari 1,595 ke 1.309 itu hampir 300.000 lah. Nah, di sini di bulan Januari begitu meter ekspor impor dipasang pada tanggal 21 Januari sore, otomatis Januari awal sampai tanggal 21 itu aku menggunakan meter yang lama. Kemudian 22 Januari sampai 31 Januari itu menggunakan meter yang ekspor impor. Di sini pada saat aku melakukan pembayaran kemarin, itu yang dihitung hanya yang meter ekspor impor. Jadi dalam hal ini bulan Januari kemarin aku hanya bayar 287.900 atau setara dengan 188 KWH. Jadi sepertinya dugaanku adalah dari yang tanggal 1 sampai tanggal 21 Januari itu diabaikan. Nah, sekarang gini, bisa dibilang Januari ini tagihanku itu belum stabil ya, karena kan belum dihitung full 1 bulan. Tapi aku bisa kira-kira kayak gini teman-teman, kita hitung aja dari November, Desember, Januari itu konsumsi per KWH rumahku tuh per hari berapa sih sebenarnya. Nah, tadi yang November aku udah ngitung-ngitung nih. Dia kan 1042 KWH sebulan.
Berarti kalau dibagi 30 itu kurang lebih 35 kWh sehari. Nah, kemudian Desember itu 855 kWh. Kalau dibagi dengan 31 hari, kurang lebih harianku tuh hanya 28 kWh. Nah, di sini 35 ke 28 itu sudah turun 7 kWh. Nah, kemudian Januari 2022 itu yang 188 kWh itu kan selama 10 hari. Otomatis seharinya itu kan hanya 18,8, anggapnya 19 kWh. Secara kWh hariannya saja udah makin turun, teman-teman. November 35, Desember itu 28, kemudian Januari kemarin 19. Sebenarnya kan dari hitungan kWh per harinya aja sudah kelihatan hemat gitu. Nah, maka dari itu aku mencoba estimasikan kira-kira pengeluaranku untuk tagihan listrik bulan Februari itu bagaimana. Anggap aja tadi per harinya 19 kWh ya. Kita kali dengan 28 hari di bulan Februari ya, dapatnya tuh 532 kWh, sehingga estimasi tagihan listrikku di bulan Februari itu adalah 814.000 sekian lah, 815.000. Dibandingkan November yang aku belum pakai PLTS itu ada di 1,595, hampir 1,6. Berarti kalau kita proyeksikan penghematan dengan PLTS ini hampir 50% dari tagihan yang tidak pakai PLTS. Itu karena terpaut setengah banget ya, 1,595 ke 814. Separuhnya banget. Tapi dengan kondisi ya memang kita tidak bisa memprediksi kondisi cuaca ya. Jadi penyerapan listrik itu seberapa maksimal dari si solar panel. Ya kalau misalnya banyak panas terus, ya alhamdulillah nyerapnya banyak. Kemudian satu lagi yang bisa menyebabkan nilai ekspor listriknya makin besar ke grid PLN adalah misalnya Sabtu Minggu keluargaku ada aktivitas di luar rumah ya, kemana gitu. Jadi seharian itu bisa dibilang penggunaan listrik di rumah tuh minim. Ya paling hanya kulkas, freezer, AC nggak nyala. Nah itu bisa maksimal sekali kita mengirim daya listrik ke gridnya PLN gitu teman-teman. Jadi untuk sementara ini angka yang atau data yang bisa aku sampaikan seperti ini teman-teman. Jadi kita akan coba kembali lihat di bulan depan atau 2 bulan lagi bagaimana tren dari tagihan listrik di rumahku setelah pemakaian solar panel 3000 watt ini. Nah ini inverter yang merek ICA ini juga canggih teman-teman. Nah, aku tunjukin aja ya apa yang bisa data-data yang kita lihat dari apa yang kita terima dari inverter ini, karena ada panelnya yang bisa kita pencet-pencet dan bisa kita buat salin data berapa sih performa dari solar panel ini. Oke, kita pakai kursi biar enak ngelihatnya. Oke, ini teman-teman. Jadi di display ini kita bisa lihat macam-macam data, tapi yang paling penting adalah kita lihat adalah statistik. Statistik kita bisa lihat macam-macam berapa penyerapan listrik yang diserap oleh solar panel. Nah, ini ada peak power, artinya adalah berapa listrik puncak yang tertinggi yang pernah diserap oleh solar panel. Kita enter. Nah, hari ini tuh aku sudah dapat 954 watt. Tapi selama historinya ini dari nyala berarti kan dari Desember 2021 pernah beberapa kali atau sekali menyentuh 3026. Artinya kapasitas PLTS itu kan 3000 watt ya. 3000 watt dan ini pernah mencapai menyerap sebanyak 3026. Berarti pernah menyerap 100% maksimal sekali. Kemudian kita juga bisa lihat lagi. Nah, ini E2D adalah electricity today yang diserap. Nah, hari ini baru 0,9 kWh yang ditangkap sama solar panel. Kemudian kita juga bisa hitung minggu 56 kWh. Kemudian ada month, bulanan. Bulanannya belum ada karena kan baru mulai kan sekarang tanggal 4 Februari. Berikutnya adalah yang tahunan. Tahunan aku sudah 327 kWh. Atau e-total ini dari Desember adalah 536 kWh yang sudah diserap oleh
solar panel. Oke, sudah habis. Itu saja mungkin fitur-fiturnya dari inverter ICA solar ini. Nah, ini sekarang aku bisa di jam segini nih. Nah, ini sudah solar panelnya tuh 1000 watt. Sedangkan di grid PLN-nya 900 watt. Nah, jadi teman-teman, itu tadi fitur-fitur dari inverter ICA solar yang terpasang di rumahku. Sebenarnya ini ada add-on-nya. Add-on-nya itu jadi kayak semacam pemancar WiFi sehingga bisa ditangkap di HP. Jadi kita bisa meriksa semua data-data yang ada di display itu melalui HP. Tapi aku nggak pasang lah. Dan juga jarang-jarang meriksa juga, tiap hari sesekali aja kalau lagi pengen meriksa. Mungkin untuk video berikutnya aku akan menceritakan kembali mengenai tagihan listrikku yang setelah stabil itu berapa, mungkin di bulan Maret atau April ya. Atau sekarang kita lihat kondisi panel surya atau solar panel yang ada di atas atap rumahku tuh kondisinya seperti apa. Dan sepengetahuanku dan informasi dari temanku yang masang kemarin juga sebenarnya nggak perlu ada perawatan khusus dari panel suryanya itu. Jadi teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Dan sekian dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!